warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua di mana saja berada. Kali ini kita akan belajar tentang pivot table pada aplikasi Microsoft Excel, di mana sebelumnya sudah juga saya buat video tentang pivot table, tapi belum sampai dengan materi membuat sebuah grafik pada pivot table. Nah, kali ini kita akan coba membuat grafik pada pivot table dan juga akan membahas tentang slicer nanti. Slicer itu adalah alat yang digunakan untuk memfilter data sesuai dengan kebutuhan dengan memotong bagian data dari tabel yang kita buat. Ya. Nah, langsung saja kita coba blok datanya. Ini data yang sudah saya sediakan sebelumnya, sama juga seperti video sebelumnya, juga saya gunakan data ini. Setelah memblok data, lalu kemudian kita ke insert, kemudian ke pivot table. Ya, akan muncul kotak dialog create pivot table, ya seperti ini. Di table range akan terlihat seperti ini, karena sebelumnya tadi kita sudah memblok tabel, ya. Nah, selanjutnya di bawah ada pilihan, ada new worksheet dan ada exciting worksheet. Ya, mohon maaf ada suara motor ya. Oke, saya ulang. Setelah muncul kotak dialog seperti ini, di sini di table range ini akan terlihat ini ya, karena sebelumnya kita sudah memblok tabel. Kemudian di bawah ada new worksheet pilihannya. Kalau kita aktifkan di new worksheet, maka akan hasil dari pivot table-nya nanti akan muncul di sheet baru. Lalu kemudian di sini ada exciting worksheet. Kalau kita pilih ini, maka hasil pivot table-nya akan muncul di sheet yang sama. Ya, kita pilih new worksheet saja agar luas, gitu ya. Kemudian kita oke. Nah, akan muncul seperti ini ya, seperti biasa di sini ya, di pivot table field kita munculkan berdasarkan yang kita inginkan, misalnya nama toko, kita drag ke row ya, maka akan muncul di sini nama toko ya. Lalu kemudian saya besarkan sedikit, kemudian nama barang kita drag lagi ke row. Oke, jadi di sebelah kiri sudah muncul nama toko dan nama barang. Setelah itu ada wilayah jual, kita drag ke kolom ya, seperti ini ya. Setelah itu kita drag juga harga ya, kita munculkan harga kita drag ke value. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Nah, setelah itu ya, biar tidak bingung, saya blok lalu kemudian saya atur di sini di home, kemudian di comma style ini ya. Oke. Ya. Setelah itu kita ke memunculkan grafiknya ya, membuat sebuah grafiknya dengan cara insert. Kemudian di sini ada pivot chart. Kita klik pivot chart, kemudian klik pivot chart. Nah, di sini ada pilihan jenis-jenis grafik, bisa kita pilih yang salah satunya, yang mana-mana boleh. Kemudian kita oke ya. Maka grafiknya akan muncul. Nah, di sini kita geser. Ya, hasil yang di sebelah yang pertama tadi, hasil yang ini kita tidak tampilkan, kita geser aja. Kita tampilkan anunya saja, grafiknya. Kita besarkan sedikit agar lebih jelas. Ya, seperti ini. Nah, grafik pada pivot table sedikit berbeda dengan grafik yang kita buat langsung di Microsoft Excel ya. Sini kita bisa munculkan berdasarkan yang kita inginkan ya. Misalnya nama toko. Ya, kita klik nama toko, lalu kemudian di sini kita centang select all. Kemudian kita bisa pilih atau kita bisa munculkan berdasarkan nama toko yang kita inginkan. Misalnya Planet Jaya, kemudian kita oke. Maka yang muncul di sini adalah penjualan yang dijual oleh toko Planet Jaya Sale saja. Ya, begitu juga dengan yang lain nanti ya. Yang ini, yang Eca Sale maupun yang lain. Misalnya EdoSell. Nah, ini kita centang EdoSell aja, kemudian select all. Kita centang select all dulu, sorry. Kemudian misalnya EdoSell. Kemudian kita oke. Ya.
Atau mungkin kita munculkan berdasarkan dua toko, misalnya EdoSell sama Planet Jaya Sell. Oke, ya akan muncul dengan ini ya dua toko saja. Kemudian kita select all lagi agar muncul semua, kemudian oke. Bisa juga kita munculkan berdasarkan nama barang. Nama barang misalnya penjualan Samsung saja. Misalnya kita klik Samsung saja, kemudian kita oke. Maka yang akan terlihat pada grafik adalah penjualan Samsung saja. Nah, seperti ini ya. Ya, kita select all saja, kita select all, kemudian kita oke, maka semuanya akan muncul kembali. Nah, bisa juga berdasarkan wilayah jual. Nah, wilayah jual. Kita klik select all, kemudian misalnya wilayah jual Dompu. Nah, klik, kemudian oke. Maka yang terlihat di sini adalah wilayah jual Dompu saja. Begitu juga seterusnya, bisa juga kita munculkan berdasarkan semuanya, berdasarkan dua wilayah jual, dan seterusnya. Kita klik select all, kemudian oke, munculkan semua. Nah, berikutnya, selanjutnya kita akan bahas tentang slicer. Nah, di sini. Di sini ada insert slicer. Nah, itu yang saya maksud tadi untuk gunanya memfilter atau memunculkan data berdasarkan apa ya, data mana yang akan kita munculkan. Oke. Tidak jauh beda seperti tadi sebetulnya, nama toko dan seterusnya kayak gini. Tapi biar jelas ya, saya bahas slicer. Kita klik slicer, kemudian di sini akan muncul. Nah, misalnya kita buat slicernya berdasarkan nama toko, nama barang, wilayah jual, gitu. Nah, tiga ini saja. Kemudian kita oke. Oke, maka akan muncul seperti ini ya. Nah, ini kita kecilkan. Oke, kita kecilkan. Ini juga sama, nama barang. Kita kecilkan. Nah, ini menu yang ditampilkan oleh slicer tadi. Oke, ini juga kita kecilkan. Ya, bawahnya kecilkan juga. Oke. Ini menu pembantu untuk memfilter data yang ada di grafik maupun data yang di tabel ya. Oke, misalnya kita akan coba Bima ya, klik wilayah jual. Ini kan wilayah jual tadi ya. Saya besarkan dikit ya. Oke. Oke, saya klik Bima, nah, maka yang muncul di grafik itu yang di Bima saja. Nah, penjualan yang di Bima. Begitu juga akan berubah pada tabelnya yang ini. Yang di sebelah kiri ini ya. Oke, saya tarik lagi. Baik, saya akan munculkan misalnya berdasarkan nama barang, iPhone, kemudian di sini ya, iPhone ada di Dompu, ada di Bima, yang jual itu toko EdoSell dan Planet Jaya. Begitu juga akan berubah di grafik maupun di tabelnya itu dilihat. Nah, oke, misalnya, oke saya klik sini dulu biar semuanya terlihat. Nah, semua terlihat. Misalnya berdasarkan nama toko, misalnya Planet Jaya Sell. Kita klik Planet Jaya Sell. Yang terlihat di sini produk yang dijual oleh Planet Jaya Sell seperti ini di grafik. Begitu juga di tabel yang di sini. Ya, tabel di sini. Oke, jelas maksud saya? Oke, saya ulang lagi. Misalnya berdasarkan nama toko Echa Sell. Nah, Echa Sell yang ini yang terlihat di bawah saja. Kita bisa cek di tabelnya di sebelah kiri. Ya, akan terlihat seperti ini. Kalau mau memunculkan semua, bisa klik yang atas, ya, muncul semua. Misalnya coba lagi berdasarkan ya, nama barang, Samsung misalnya. Klik Samsung, oke. Ini yang produk Samsung yang dijual. Ya, bisa kita lihat di tabelnya juga akan terlihat. Ya, seperti itu. Oke, jadi membuat sebuah laporan, meringkas data, dan lain sebagainya sangat mudah, sangat rinci di sini dengan menggunakan fasilitas pivot table dan slicer ini. Ya. Oke, kita kembalikan lagi ke semula. Nah, di sini kita klik sini. Oke, jadi akan muncul semuanya. Tabelnya juga akan
muncul semuanya. Nah, slicer ini juga kita munculkan menggunakan dengan cara langsung ya, dengan cara seperti ini ya. Ini kan tadi caranya dengan menggunakan pivot table ya. Sekarang kita klik di set 1 karena datanya tadi berada di set 1 yang ini ya. Oke. Tadi kan di set 2 ini adalah hasil dari pivot table ya. Nah, berdasarkan data yang ini. Nah, sekarang set 1 lagi. Ini data mentahnya tadi, data yang kita blok tadi sebelumnya. Nah, kita coba bahas slicer langsung secara langsung dengan menggunakan gini. Nah, kita coba blok tabelnya, tabel data. Nah, setelah blok, kita bisa menggunakan format as table. Ya. Kita klik coba format as table, lalu kemudian pilih salah satu, misalnya memilih yang ini. Ya, akan muncul seperti ini. Kemudian kita oke. Ya, setelah di as table, maka akan muncul insert slicer. Nah, ini juga bisa kita slicer langsung. Nah, misalnya kita tadi kan grafik dan tabelnya langsung berubah. Nah, bisa kita munculkan menggunakan fasilitas slicer tadi. Nah, ini bisa juga kita langsung menggunakan as table lalu kemudian kita insert slicer. Nah, kita klik insert slicer, kita bisa munculkan nama toko, nama barang, wilayah jual misalnya. Kemudian kita oke. Ya. Oke, kita taruh di sebelah kanannya. Oke, kita kecilkan sedikit biar kelihatan semua. Nah, wilayah jualnya, nama barangnya. Ya. Sorry. Ya. Oke, ini nama tokonya. Kita kecilkan. Ya, seperti ini. Bawahnya juga bisa kecilkan atau bisa biarkan juga tidak masalah. Tapi biar nanti terlihat lebih cantik dan menarik ya. Nah, tabel ini bisa kita munculkan, bisa kita filter berdasarkan yang kita inginkan di sini. Nah, misalnya Planet Jaya Sel, kita pilih nama toko, akan muncul yang Planet Jaya Sel saja, tapi ini tabel saja, bukan grafik kayak tadi. Tadi kan grafik sama tabelnya yang berubah ya, dan yang muncul. Nah, kemudian Echa Sel, nah, akan muncul Echa Sel gini, Edo Sel, seperti itu, Farid Sel. Nah, jadi ini untuk memfilter. Ya. Oke, kita klik di sini, akan kembali lagi. Ya, berdasarkan nama barang, misalnya iPhone yang ini. Misalkan berdasarkan nama barang Infinix, nah, Oppo, oke, Samsung, seperti itu. Berdasarkan wilayah, misalnya Bima, Lombok, Sumbawa, oke, munculkan semua, klik di atas ya. Oke, ini juga klik di atas, muncul semuanya. Oke, ini sangat gampang. Ya. Ini saja dulu yang perlu saya sampaikan dan perlu saya bahas. Kalau ada masalah, kalau ada yang masih bingung, bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, tolong bantu saya mengembangkan channel ini dengan mengklik subscribe. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.